ada. Kalau Jokowi ngomong bilang di sini toleransi, di sini agama walaupun 5 tapi saling menghargai, Indonesia maju, ya bullshit, bohong begitu. Ya hoax. Dan itu adalah pembodohan, termasuk pembodohan kalau kayak begitu. Presiden yang membodohi rakyatnya, yang bodoh-bodoh mau percaya, kita mah nggak akan bodoh, kita nggak akan percaya seperti itu begitu. Kalau ada perlakuan diskriminasi dibiarkan terus. Ini adalah satu kegagalan para majelis ulama-ulama Indonesia, abai mereka untuk mendidik umatnya menjadi umat-umat yang bodoh, yang gampang diprovokasi, yang gampang dibodohi, gampang begitu saja datang main nutup-nutup, udah kayak preman pasar begitu, nggak ada adab. Untuk hal-hal yang seperti Wawan ini, ya, yang jadi bodoh karena seruan-seruan seperti pemimpin ustadznya Abdul Somad yang memang wawasan bodoh, ya, yang membodohkan orang-orang yang bodoh wawasannya, gampang mudah diprovokasi, ya, yang model-model seperti Rizik, ya, yang lagi sekarang di Ustadz, apalagi itu tuh ada tuh kalau suaranya saya lihat dengar kayak Betawi tuh, ya. Dibilang Cina 2024 akan ada 100 juta udah dapat KTP, kan kayak nggak lulus sekolah SD itu Ustadz, tapi bisa dijadiin Ustadz, goblok begitu ya. Jadi Ustadz-Ustadz yang goblok, yang kiai-kiai goblok begitu dikasih panggung dan dibiarkan membodohi umatnya yang bodoh-bodoh begitu, gampang percaya, ya. Jadi dia bilang saya bukan kampanye gitu, tapi ngaji. Tapi kampanyein si Anies, kan bodohnya luar biasa begitu. Nah, orang-orang yang kayak begini ini banyak begitu. Dan inilah si MUI ini mana dibilang kata Majelis Ulama Indonesia. Jadi kerjaannya apa? Bukannya ngedidik ustadz-ustadz yang model begini sehingga menghasilkan umat yang bodoh begitu ya, yang gampang memprovokasi, yang nggak ngerti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bukan negara Islam, ya. Nah, jadi kita mencerdaskan dan kita memberi pelajaran dan sekaligus kepada negara ini, kepada RI 1, kepada Mendagri, kepada Menak, kepada siapa Tito Mendagri itu, Maruf Amin semua gitu. Kok nggak punya wawasan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45? Anda mau bikin negara ini lewat rejim Anda sebagai pejabat yang sudah digaji oleh pajak, termasuk kita orang-orang yang Anda panggil kafir, ya, mau dapat fasilitas enak, mau menjolimi, mau mendiskriminasi, mau memberikan prioritas kepada golongan Anda, ya ujung-ujungnya kami akan merdeka. Terakhir. Ya, Pak Paul, terima kasih. Jadi lawan untuk setiap perlakuan diskriminasi, untuk setiap intimidasi, ya, untuk lawan untuk setiap pembodohan, ya. Lawan untuk setiap hal-hal yang cacat logika, ya, yang cacat nalar, yang mengajarkan kekerasan, yang mengajarkan kebodohan. Lawan untuk setiap tindakan-tindakan yang tidak waras, yang membodohkan, ya, yang membuat mereka melakukan kebodohan tapi merasa jadi pahlawan buat golongannya dan buat agamanya. Kita harus lawan, ya. Jadi lawan dan kita cerdaskan begitu. Jadi selain kita cerdaskan lewat suara-suara kita, kita lawan lewat yaitu jalur hukum dulu. Ya, kalau jalur hukum nggak bisa menang, ya udah nggak ada lain lagi. Kalau negara juga nggak bisa bersikap fair kepada seluruh warga negaranya lewat konsensus konstitusi kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 tidak bisa dijalankan, ya sudah lebih baik kita jalan sendiri begitu. Jadi itulah tugas pemerintah.
Itulah yang kita harapkan. Itulah cita-cita bapak-bapak bangsa kita. Baru ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baru ada kesejahteraan ya sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu ya, baru ada persatuan Indonesia, baru ada ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang bersyariat Islam, bukan negara yang berasaskan syariah Islam, tapi berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Dan itulah yang kita yakin bisa mampu mensejahterakan, memakmurkan, memajukan bangsa dan negara kita, bisa berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain, ya, tidak jadi bodoh, tidak gampang dengan kekerasan, ya, nggak membodohkan umatnya, begitu. Nah, jadi kita harus lawan. Nah, ini satu hal yang bagus, ya, di mana ada gereja mau bekerja sama, ya, bahkan jemaatnya, ya, mau meminjamkan handphonenya, videonya, begitu ya, supaya itu jadi barang bukti, dilaporkan, ada penyelidikan polisi, dan dari penyelidikan polisi kita masuk terus sampai sidiknya sampai penuntutan ke pengadilan. Nah, untuk hal-hal seperti Wawan ini, ya, yang jadi bodoh karena seruan-seruan seperti pemimpin ustadznya Abdul Somad yang memang wawasan bodoh, ya, yang membodohkan orang-orang yang bodoh wawasannya, gampang mudah diprovokasi, ya, yang model-model seperti Rizik, ya, yang lagi sekarang di Ustadz, apalagi itu tuh ada tuh kalau suaranya saya lihat dengar kayak Betawi itu, ya, dibilang Cina 2024 akan ada 100 juta udah dapat KTP, kan kayak nggak lulus sekolah SD itu Ustadz, tapi bisa jadiin ustadz goblok begitu ya. Jadi ustadz-ustadz yang goblok, yang kiai-kiai goblok begitu dikasih panggung dan dibiarkan membodohi umatnya yang bodoh-bodoh begitu, gampang percaya ya. Jadi dia bilang saya bukan kampanye gitu, tapi ngaji. Tapi kampanyein si Anies, kan bodohnya luar biasa begitu. Nah, orang-orang yang kayak begini ini banyak begitu. Dan inilah si MUI ini mana dibilang kata Majelis Ulama Indonesia. Jadi kerjaannya apa? Bukannya ngedidik ustadz-ustadz yang model begini sehingga menghasilkan umat yang bodoh begitu ya, yang gampang memprovokasi, yang nggak ngerti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bukan negara Islam ya. Nah, jadi kita mencerdaskan dan kita memberi pelajaran dan sekaligus kepada negara ini, kepada RI 1, kepada Mendagri, kepada Menak, kepada siapa Tito Mendagri itu Maruf Amin semua gitu. Kok nggak punya wawasan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45? Anda mau bikin negara ini lewat rejim Anda sebagai pejabat yang sudah digaji oleh pajak, termasuk kita orang-orang yang Anda panggil kafir, ya, mau dapat fasilitas enak, mau menjolimi, mau mendiskriminasi, mau memberikan prioritas kepada golongan Anda, ya ujung-ujungnya kami akan merdeka. Kan simpel. Malah Anda yang menghancurkan NKRI kalau model begitu, nggak menjalankan dengan benar, tidak tegas begitu. Ya. Jadi MUI ini apa ini kumpulannya? Cari duit, ya, Arabisasi, halalisasi, haramisasi doang kerjanya. Ya. Justru membiarkan model-model subordinat di bawahnya kayak FKUB ini memporak-porandakan kebinekaan, ya, persatuan Indonesia, sehingga nggak akan tercapai itu kesejahteraan, keadilan, kemanusiaan yang beradab. Mana ada, itu cuma slogan. Dan Indonesia ya akhirnya yang ada buruk begitu. Mana ada. Kalau Jokowi ngomong bilang di sini toleransi, di sini agama walaupun 5 tapi saling menghargai, Indonesia maju, ya bullshit, bohong begitu. Ya hoax. Dan itu adalah pembodohan. Termasuk pembodohan kalau kayak begitu. Presiden yang membodohi rakyatnya, yang bodoh-bodoh mau percaya. Kita mah nggak akan bodoh, kita nggak akan percaya seperti itu begitu. Kalau ada perlakuan diskriminasi dibiarkan terus. Ini adalah
itu kegagalan para majelis ulama-ulama Indonesia, abai mereka untuk mendidik umatnya menjadi umat-umat yang bodoh, yang gampang diprovokasi, yang gampang dibodohi, gampang begitu saja datang main nutup-nutup, udah kayak preman pasar begitu, nggak ada adab, ya. Mereka gagal mengklaim dirinya selalu ramatan-ramatan, di mana ramatannya, ya. Jadi kalau orang bule bilang Islam itu agama teroris, Anda itu marah, Anda itu kaget. Ya, kalau Anda biarkan para ulama-ulama Indonesia itu membiarkan umatnya itu dibodohi oleh ustadz-ustadz, kiai-kiai yang model seperti itu, ya, yang nggak punya wawasan, mungkin anak SD aja mentertawai begitu, ya. 100 juta tahun 2024 ada orang Cina udah punya KTP katanya, kan bodoh begitu. Ustadz Abdul Somad membom diri sekarang mati syahid begitu, ya. Ya itu memang udah sesuai ajaran, tapi kalau Anda ucapkan di publik di negara yang masih Pancasila Undang-Undang 45 seperti itu, negara nggak berani tangkap, ya bodoh juga begitu, membodohi. Negara dibodohi oleh ustadznya yang model kayak begitu, ya nggak berani ditangkap. Ustadz ini membodohi umat-umatnya yang memang bodoh, ya, jadi nggak bakal bisa maju lah negara ini kalau modelnya begitu dibiarkan, kalau nggak mau berbenah. Ya beruntunglah kayak channel-channel kita ini mencerdaskan, ya, lewat perlawanan ini supaya tahu mereka waktu dicap Islam itu teroris karena ngebom 9/11, berapa ribu orang mati, orang sipil yang nggak tahu apa-apa begitu, ya. Belum lagi bom bunuh diri di mana-mana, di Bali orang nggak tahu mana dibom begitu, ya, penggal pala segala macam dianggap sebagai teroris. Malu Islam-Islam yang terdidik, Islam-Islam ulama-ulama yang masih punya akal sehat, waras, akan malu dicap sebagai teroris, ya. Nah, Anda biarkan lagi modelnya kayak begini, provokasi, intimidasi, tutup-tutup gereja. Ya makin kentara lah kebodohan-kebodohannya, kejahatan-kejahatan, kedok-kedok Islam begitu. Ya kami akan bongkar terus. Kami akan permalukan, kami akan kuliti, kita akan pamerkan kepada dunia bahwa inilah Islam sesungguhnya. Bukan hanya 9/11, penutupan gereja nggak bisa berdamai, selalu bermusuhan. Ya sesuai dengan ajaran seruannya, begitu. Ya nggak bisa hidup, yang lain dianggap kafir, boleh didiskriminasi, boleh diperlakukan seenaknya saja. Jadi nggak bisa berdamai. Nah, berbeda dengan ulama-ulama yang mungkin punya wawasan luas, yang dia melihat bahwa ini sekarang dunia sudah global, nggak bisa hidup sendirian. Kalau mau maju, ya satu negara dari ekonominya, dari kebodohan umatnya, rakyatnya, dari kemiskinan, dari keterbelakangan, ya mesti meliberalisasi, mesti membuka diri. Ya dengan membuka diri itulah banyak masuk investor, banyak masuk masukan-masukan pendidikan, investasi dan investasi semua dalam bentuk pendidikan, investasi dalam ekonomi, investasi dalam industri, investasi dalam produk-produk yang maju, sehingga membuat rakyat pintar, rakyat maju, rakyat cerdas. Bukannya justru menutup diri, anti Cina, anti Barat, anti ini. Goblok lah namanya. Ya, kalau negara juga ikut-ikutan ditekan masa takut seperti itu, ya negaranya ya bodoh juga pemimpinnya. Sehingga ya menghasilkan rakyat bodoh, ditekan sama ustadz-ustadz ulama yang bodoh. Mau aja ngikutin jadi bodoh. Ya kan? Nah, ya beruntunglah. Seperti kayak kita mau bersuara yang sadar, nggak ngikut orang-orang yang bodoh model kayak begini. Begitu. Makanya lah negara Islam itu nggak pernah maju, nggak pernah berkembang, ya selalu anti Barat. Selalu anti Cina, selalu anti kafir, ya kan? Ya kalau kamu nggak meliberalisasi, membuka diri, ya gimana bisa maju? Mana ada investasi pendidikan, investasi industri, investasi ekonomi, investasi yang real maupun yang moneter, nggak ada. Dan nggak pernah akan cerdas-cerdas. Cina aja kalau nggak meliberalisasi, mana bisa maju. Dengan liberalisasi itu maju, begitu.
Ya kalau pemerintahnya bego, nggak bisa berpikir, ngikutin ulama ustadz yang nggak punya wawasan model Somad sama Rizik Takut, ya, model sama seperti ini dibodoh-bodohin kayak si RI2 itu, syariah mulu, berkiblatnya ke Arab, ke Oki, yang ada ya uang Anda itu dibawa ke Arab, keliling batu, 22 juta, 22 triliun di situ, ya kan? Jadi bodoh. Disubsidi ke pesantren-pesantren, anak-anaknya cuma suruh ngafalin pelajaran ini, nggak belajar manajemen, nggak belajar bisnis, nggak belajar ekonomi, nggak belajar sains, nggak belajar ilmu pengetahuan, yang justru harus dihadapi di zaman globalisasi. Mau cuma ngafalin 6.600 ayat itu berjam-jam, itu waktunya dipakai untuk itu, nggak berkembang IQ-nya, ya nggak bisa kompetitif. Mana ada anak-anak pesantren tuh bisa berkompetitif di dunia usaha, bangun pabrik, bangun industri, bangun ini, nggak ada. Yang ada hasilnya jualan asongan, juru parkir, ya nggak bisa. Nah, negara kalau akhirnya dibodohi sama orang-orang yang model kayak begini, termasuk RI2, syariah mulu, ya hancur lah. Kiblatnya ke Oki, ya, dablek begitu. Mana ada sesama Oki itu yang maju negaranya dan mereka peduli? Nggak ada. Belajar dari Cina meliberalisasi ekonominya, membuka diri, belajar dari Korea. Setelah itu belajar cepat supaya ada transfer teknologi, rakyatnya transfer pendidikan, pengetahuan, biar cepat berkembang. Kita lawan kebodohan-kebodohan ini, ya, supaya negara berkembang. Tapi kalau negara juga lalai, nggak mau juga, RI satunya lalai, Mendagrinya lalai, Menaknya lalai, ya sudah, mendingan kita maju sendiri aja, kita berpisah, kita bangun sendiri saja kantong-kantong Kristen, kantong-kantong non-Muslim. Ngapain lagi kita ikut yang bodoh-bodoh? Ya, udah kita suarakan supaya maju, supaya pintar, cerdas, berkembang. Nah, mereka mau memilih yang bodoh. Ya sudah, siapa yang mau ikut yang bodoh-bodoh? Ya. Jadi itu Pak Paul dan Pak Uti dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Itu Pak Paul. Mana terakhir benar sekalian berdoa Peta Maluku. Shalom Pak Paul. Shalom terakhir ya, sekalian berdoa karena saya kuliah jam 6, jam 2. Bentar lagi saya kuliah nih. Oke. Ya. Shalom Pak Santiamer, Pak Rajauti, Pak SK semuanya. Halo Bu Pak. Linda, Bu Lisa ya. Terima kasih udah berjuang di Lampung Pak Santiamer. Jadi ini bisa menjadi contoh ya, semoga bisa menjadi contoh untuk kelompok siapapun, agama apapun, kalau diperlakukan tidak adil, jalur hukum kita harus ambil. Nah ini di belakang ini semua kan jelas tokoh-tokoh yang ingin menjadikan Indonesia ini bersyariah. Ya, yang disampaikan Pak Tobing kemarin, bahwa Indonesia ini sudah federasi. Daerah punya aturannya sendiri, Aceh punya syariahnya sendiri. Depok sudah mau, Jawa Barat sudah mau seperti itu, Padang sudah. Ya artinya memang udah bukannya konstitusi UUD 45 dan Pancasila lagi negara ini. Ya. Nah kalau kita runut, siapa di balik ini tokoh-tokoh ini? JK, Yusuf Kala, ya. Ma'ruf Amin saat ini. Kalian ini yang perusak negara Republik Indonesia. Kalian ini pengkhianat. Ya. Kalian ini seharusnya ke Yaman aja, jangan di Indonesia. Indonesia ini banyak, beragam. Bukan hanya agama kalian saja. Nah, kasihan masyarakatnya. Sekarang saya mau singgung masyarakatnya. Yang kita bisa sebut Islam KTP. Apa kalian makmur selama 20 tahun reformasi ini? Semenjak Hamsahas, JK, sampai Ma'ruf Amin saat ini. Apa kalian sudah bisa hidup nyaman? Income kalian sudah terjamin. Benefit kalian, health benefit, life insurance kalian sudah ada. Jangan mau dibodohi kalian. Ini harus disadarkan mereka ini, kasihan. Jadi korban politik agama aja. Yang kaya JK itu, triliunan duitnya sudah tuh. Ma'ruf Amin dilihat itu uangnya berapa itu. Semua udah korup semua. Hanya untuk ngerampok aja. Nah kita perjuangan kita untuk kembalikan Pancasila ini dan UUD 45 berlaku
di negara Republik Indonesia ini lagi. Jangan digeser ke pengertian syariah mereka. Nggak bisa dicampur air dengan minyak, nggak bisa. Bernegara, silakan kalian berbakti, beribadah sesuai keyakinan kalian pada tempatnya, bukan dalam negara. Jangan dibawa politik agama kalian di dalam politik negara ini. Rusak Indonesia. Ya, rusak. Dan untuk orang Kristen jangan takut. Jangan jadi pengecut. Kalian sudah ditindas, sudah dicubit ibarat bapak dan anak naik bus kota. Anaknya dicubit sampai luka-luka, bapaknya bilang sabar, tenang, yang penting jangan ribut. Gigi lu jangan ribut. Tunggu dipenggal kalian semua. Kita bernegara ini, bukan beragama. Ya, TNI tolong TNI. Kesempatan kalian apa, tunggu seperti Soeharto baru yang didukung oleh internasional untuk take over dari Orde Lama. Berdarah-berdarah kalian nanti. Harus sadarlah sekarang, bersuara, pisahkan negara dari agama. Titik, karena kita bernegara bukan beragama. Harus keras, Pak. Terima kasih Pak Santi Amer dengan galaruanya. Menjadi contoh untuk anggota-anggota masyarakat yang diperlakukan tidak adil, apapun latar belakang kalian. Tapi khususnya untuk Kristen, setiap hari, tiap minggu, tiap bulan kita dengar gereja ditutup. Baru sekarang nih ada yang berani mau maju di depan. Dukung Galarua ini. Bersama kita. Islam pun Ahmadiyah bergabung. Kita dukung, kita bukan negara agama ini. Kita negara Pancasila. Jangan mau dibodohi terus dengan kepentingan politik mereka untuk kekuasaan. Ujungnya mana kemakmuran? Korupsi aja semua. Biadab. Terima kasih Pak Paul. Ya, silakan berdoa Bung Beta untuk penutup. Kehormatan untuk Pak Santi Amer karena sudah berjuang, boleh minta doa dari Pak Santi Amer. Pak Santi Amer. Baik ya, terima kasih Bung Beta. Mari kita bersyukur ya. Jadi saya mau menyampaikan satu kalimat kepada semua. Pertama, kepada Polda Lampung, penghargaan yang setinggi-tingginya Bapak-Bapak di Polda, itu inisiatif menegakkan kebenaran atau hukum, terus Pak dilanjutkan. Bapak Presiden, tolong Bapak Kapolda Lampung, para petugas yang di sana menegakkan hukum dari inisiatif mereka sendiri dilindungi Pak. Ya, dilindungi, jangan mereka disisihkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Kepada kelompok-kelompok agama apapun Anda, saya sampaikan ini, tolong ingat baik-baik. Ne putimus velgutam unam unio et unum. Sine Pancasila nobis ineste. Artinya, jangan bapak-bapak beranggapan bahwa di luar Pancasila akan ada persatuan dan kesatuan. Ingat itu. Ya beragama silakan, tapi jangan paksakan agamamu kepada siapapun. Karena itu adalah urusan pribadi masing-masing. Mari kita berdoa. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,